8 film yang terangkum dalam volume 19 ini mengawali kita masuk ke pertengahan tahun sebelum layar diberondong oleh film-film blockbuster musim panas. Ada manusia dengan hiu, manusia dengan jaguar, hingga ke manusia dengan peri. But I must say, kloter pembuka ini nggak really hot. I mean, cuma Hitman yang benar-benar sukses jadi tayangan yang entertain, selain juga ngasih kualitas dan something yang fresh. Selainnya, ada yang kurang, dan lumayan banyak juga yang flat out jatuhnya mengecewakan. Yuk, mulai saja kita bahas satu persatu. Pertama, Autumn and the Black Jaguar. Nonton kisah persahabatan antara manusia dengan hewan memang cenderung ngasih perasaan yang uplifting serta mengharukan. Kuncinya memang di manusia dan hewannya. Semakin unlikely persahabatan mereka, semakin dramatis pula cerita yang bisa dikembangkan. Sutradara Gilles de Maistre udah paham bikin kisah anak dengan hewan buas. Sebelumnya dia pernah bikin anak kecil dengan singa putih. Ini dia bawa kita ke hutan untuk melihat Autumn dengan sahabatnya, seekor jaguar hitam bernama Hope. Bobot dramatis dari persahabatan ini dikembangkan dari Autumn yang sudah lama berpisah dengan Hope. Dia kembali lagi ke hutan untuk menyelamatin Hope yang sedang diburu oleh pemburu gelap. Autumn ingin mencari dan membawa Hope lebih jauh ke dalam hutan. Masalahnya adalah, sebagaimana Autumn sudah bukan anak kecil lagi, Hope juga sudah besar. Tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa Hope itu masih ingat dengan dirinya, ataupun apakah Hope tidak menjadi buas sekarang. Nah, dalam bahasannya ini, film juga memuat persoalan tentang perdagangan satwa, tentang perburuan liar, dan gimana orang kota yang mau mengeksploitasi isi hutan. Nah, untungnya tidak seperti Petualangan Sherina 2, bahasan peduli satwa di film ini tidak dibahas setengah-setengah. Autumn beneran berinteraksi dengan jaguar yang dia selamatkan. Not only that, mereka tuh beneran kayak sahabat gitu. Inti yang terutama bikin seru film ini. Banyak adegan yang bikin aku bergumam, ini syutingnya gimana, beneran apa gimana gitu. Karena di film ini tuh banyak banget adegan-adegan yang aktornya tuh bener-bener kayak ada di hutan gitu. Mereka berseluncur di sungai, naik-naik sulur dan sebagainya. Jadi tema dan ceritanya tuh genuinely connect. Tapi masih ada lagi. Autumn and the Black Jaguar juga adalah tentang Autumn dengan ayahnya. Juga tentang Autumn dengan guru biologinya yang tahu teori tapi belum pernah sama sekali turun ke lapangan. Nah, dinamika Autumn dengan ibu guru di hutan akan mengundang kita tawa. Karena si ibu ini ya bakal heboh dan ribet banget di hutan gitu. Khas kayak kalau kita ada orang kota masuk desa. Pokoknya kontras dengan Autumn yang udah menganggap hutan itu sebagai rumah sejatinya. Nah, masalah dalam penceritaan film ini terjadi tatkala karakter si ibu guru mengoverpower Autumn sebagai tokoh utama. Dalam artian, yang kita tonton ternyata lebih banyak soal development ibu gurunya. Reaksi ibu guru terhadap keputusan Autumn terhadap lingkungan sekitar akhirnya menjadi sajian yang mengisi layar dengan hal yang lebih variatif ketimbang Autumn yang bermain-main dengan Hope. Ibu gurunya punya journey yang lebih kuat. Pembelajaran dia antara di awal dan akhir cerita itu lebih jelas. Sedangkan si Autumn ya nggak banyak perubahan pada dirinya. Isu dia dengan ayahnya juga berakhir damai begitu saja, ditutup hanya karena filmnya udah mau tamat. Jadi aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Autumn and the Black Jaguar. 2. Dylan 1983 Wo Aini. Berhubung ini Dylan versi mini, maka reviewnya juga ke bagian yang mini. Enggak, aku cuma bingung. PD Baik dan Fajar Bustami di film ini niatnya pengen bahas atau nunjukin apa gitu. Kayaknya kuncinya memang ada pada Dylan versi mini. Karena alih-alih menceritakan masa kecil Dylan yang sudah kita kenal masa remajanya, ya kan, dia tuh anak motor, tukang berantem, punya segudang cara ajaib buat gombalin cewek. Film ini cuma kayak menceritakan Dylan yang itu, cuma sekarang versi dia di dunia anak. Ya kan, di dunia anak SD. Gak ada sense of growth di sini. Gak kayak Riley misalnya. Kan kita bisa lihat tuh perbedaan antara Riley saat masih kecil di Inside Out sama ketika dia sudah masuk usia remaja di Inside Out 2. Ada emosi baru, ada bahasan yang berbeda terkait emosi-emosi tersebut. Sementara Dylan, film ini bahkan bukan origin story kenapa Dylan bisa begitu jago gombal. Karena sejak kecil, ternyata dia sudah seperti itu. Jadi yang diceritakan adalah tentang Dylan kembali ke Bandung, ke sekolah lamanya. Di kelas ada anak yang baru dilihat Dylan, cewek namanya Melin. Dylan langsung suka, dia menggoda Melin, baik dengan gombalan maupun dengan sikap yang sama ajaibnya. Aku bandingkannya salah satunya dengan Lupus Kecil, yang dibuat setelah Lupus SMA Hits. Ya kan? Cerita Lupus Kecil itu ya seputar keseharian dia, kayak dia tuh bolos karena pengen ke mall, dia pura-pura sakit karena takut ujian.
Pokoknya Lupus tuh main permainan anak-anak di masanya gitu. Sedangkan Dylan kecil ini jatuhnya creepy. Kepolosannya memang digambarkan, ya kan? Cara dia nanggepin hukuman, seterunya dengan akang penjaga masjid, relasinya dengan bunda, ayah, kakek, maksyik, yang memang cara didik mereka tuh masing-masing akan mempengaruhi perkembangan Dylan. Tapi adegan-adegan tersebut dengan cepat dikesampingkan karena begitu Dylan udah ketemu Maylin, POV Dylan ini ya balik kayak remaja yang udah kita kenal, ya kan? Bahkan Saddam ngejailin Sherina di pertolongan Sherina pertama terasa lebih genuine interaksinya. 2 jam pun habis dengan cerita ngalor ngidul tanpa ritme. Padahal sebenarnya hal yang bisa jadi daging cerita itu ada di sini, ya kan? Ada dari situasi sosial pada saat itu misalnya. Film ini bisa saja membuat Dylan not aware sama situasi Maylin, ya kan? Karena dia masih anak-anak, ya kan? Film bisa saja mengontraskan dunia anak-anak mereka dengan realita di background, sehingga cerita bisa lebih menggigit. Atau ya persoalan persahabatan Dylan dengan Maylin langsung saja dijadikan fokus. Menjadikannya cuma muncul di akhir membuat film jadi terlalu mengulur. Karena di akhir film dengan cepat persoalan itu terlepas. Bahwa film ini tetap tidak fokus ke sana. Fokusnya ya tetap di Dylan aja gitu. Maylin cuma love interest yang lepas tapi masih dikenang oleh Dylan. Sementara bahasan filmnya sama sekali tidak ngasih something yang baru terhadap bagaimana Dylan saat masa kecil gitu maksudnya. Bukan Dylan versi mini. Tapi ini yang dikembangkan film, Dylan versi mini. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Dylan 83 Wo Aini. 3. Hitman. Tadinya aku kira ini film ala John Wick, tipikal pria biasa yang dipush untuk balas dendam, dan ternyata dia memang mantan assassin handal. Ya kan lagi ngetren belakangan cerita ala John Wick kayak gini. Tapi ternyata aku salah. Hitman karya terbaru Richard Linklater mematahkan ekspektasi remehku, sembari juga matahin ekspektasi semua orang tentang apa sih pembunuh bayaran itu gitu. Tentang image yang kita bentuk lewat gambaran media. Nah, terinspirasi dari Gary Johnson yang kerjaannya jadi pembunuh palsu untuk membantu polisi nyetop kriminal, Hitman dibuat oleh Linklater sebagai dark rom-com yang bukan saja menghibur tapi juga punya bahasan berbobot tentang bagaimana kita memandang diri sendiri. Gary di cerita film ini seorang profesor psikolog di kampus. Dia ngajarin soal gimana kita kadang terhanyut dengan identitas karangan sendiri, tapi tanpa dia sadari, soon dia yang happy dengan hidupnya yang aman dan biasa-biasa saja itu akan kemakan omongannya sendiri. Karena di kerjaan sampingannya, Gary diminta polisi untuk membantu memancing pengakuan dari orang yang ingin melakukan pembunuhan dengan dia menyamar sebagai pembunuh bayaran. Nah, sebagai psikolog, Gary itu suka ngeriset kliennya dulu, ya kan? Dan dia bakal muncul menjadi persona hitman sesuai dengan interest kliennya. Inilah ketika Gary mencicipi banyak identitas dan dia mulai hanyut ke dalam salah satu personanya, yaitu Ron, hitman cool untuk klien wanita cantik yang ingin membunuh suaminya. Nah, bahasan identitas dan psikologisnya ini membuat Hitman jadi sangat menarik. Film ini seperti sisi mata uang berikut sebaliknya gitu dari The Killer tahun 2023. Basically film The Killer itu membahas gimana assassin gak mesti jago banget, bahwa setiap orang pasti bakal berusaha ngasih the best dari pekerjaan mereka meskipun mereka gak jago-jago banget gitu. Sedangkan film ini implies orang biasa seperti Gary bisa percaya mereka as a person adalah pembunuh bayaran handal jika mereka serius membangun identitas tersebut. Nah, naskah dan arahan yang cerdas ini semakin lengkap menghibur karena cast yang tepat. Glenn Powell, dulu aku taunya cuma dia dari serial Scream Queens, ya kan? Dia tuh smooth banget jadi jerk, love interestnya Emma Roberts. Tapi dia main sangat hilarious di sini. Dia cosplay jadi banyak tipe pembunuh bayaran. Glenn sendiri mungkin lebih jago dari karakternya Gary karena dia tidak kehilangan beat dan tidak larut dalam begitu banyak karakter. Melihatnya kita tak bisa melihat di dalam sana tuh ada Gary yang mencoba berpegang pada siapa dirinya, tapi hal menjadi semakin rumit dan itu mendorongnya untuk mencoba hal baru, sesuatu yang sedari awal tampak bikin dia penasaran di balik sikap sederhananya. Maka aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk Hitman. 4. Malam Pencabut Nyawa. Walau film buatannya pernah laku, tapi aku belum menemukan hal original dari arahan horor Siddhartha Tata. Malam Pencabut Nyawa, horor yang melintas ke garis genre super horor karena aspek protagonisnya punya kekuatan untuk memberantas kejahatan, pun buatku film ini masih terasa seperti katakanlah adaptasi dari unsur-unsur yang sudah pernah ada. Pertama, tentu saja cerita makhluk jahat dalam mimpi yang membunuh orang dalam mimpi akan mengingatkan kita kepada Freddy Krueger dan franchise film A Nightmare on Elm Street, ya kan? Kedua, aku ngerasa cerita film itu banyak mirip dengan game Fatal Frame 3.
game horor tentang karakter yang merasa bersalah atas kematian kekasihnya, sehingga setiap tidur dia mimpi ngikutin si kekasih ke sebuah rumah besar. Di dalam rumah besar itu dia melihat orang lain terbunuh oleh hantu perempuan yang ada di sana. Dan saat terbangun dia mendengar berita kematian dari orang yang ia lihat dalam mimpi, padahal dia nggak kenal orang tersebut. Nah, sedangkan si hantu perempuan itu adalah korban ritual, ditumbalkan oleh warga desa, dan dia ini punya pacar yang menangisi kematiannya. Ya kan? Itulah yang membuat dia bangkit dari hantu alam mimpi. Nah, kurang lebih mirip nggak sih dengan Respati di film ini, yang selalu mimpiin hantu orang tuanya yang kecelakaan, yang di alam mimpi dia melihat orang lain dibunuh oleh perempuan yang jadi hantu karena perempuan tersebut dibunuh oleh warga, dan si hantunya ini punya anak kecil yang menangisi kematiannya. Mirip kan? Shot mata Sukma menjelang ajalnya juga mirip dengan shot ngeliatin mata si Reika Kuze saat jadi tumbal ritual. Mungkin memang mirip, tapi pada akhirnya bukan kemiripan atau katakan saja cocokologi yang tadi itu yang jadi kekurangan film ini. Tapi kekurangannya datang dari kekurang mantapan film ini membentuk cerita. Sehingga jadinya ya kerasa kayak gabungan dua elemen tapi lemah banget gabungannya. Misalnya Sukma si hantu ratu ilmu hitam di alam mimpi. Harusnya ini bisa jadi ikon horor, ikon villain horor lokal kita. Seperti gimana Freddy jadi begitu ikonik di luar sana, ya kan? Tapi status Sukma sebagai final boss, dia tidak seperti Reika di di game Fatal Frame. Statusnya tuh final bossnya melemah karena di film ini tuh ada twist bahwa ada manusia yang jadi dalang semuanya. Sukma akhirnya jadi kayak puppet saja. Battle antara Respati yang jadi Dream Warrior lah kalau mau minjam istilah di Elm Street dengan Sukma terasa kurang penting karena dengan si dalang lah sebenarnya Juni Respati punya keparalelan, tapi Respati nggak ketemu sama si dalang ini, tidak melawan si dalang ini. Film tidak berhasil membangun alam mimpi itu sebagai momok karena sebenarnya ada musuh yang lebih nyata di dunia nyata gitu. Bentukan cerita filmnya juga aneh jadinya. Di awal juga aku ngerasa ada yang janggal dari gimana film ini nge-build Respati nggak bisa tidur sebagai insomnia, ya kan? Karena nggak nyambung gitu. Apakah Respati nggak bisa tidur malam karena takut diterangi hantu orang tuanya? Kenapa dia takut kalau sebenarnya ketika konflik personalnya itu adalah merasa bersalah atas kecelakaan mereka? Sekali lagi ini membuatku merasa naskah seperti campuran yang belum lagi rapi dan matang antara elemen remaja yang mengalami fenomena takut tidur karena takut dibunuh oleh Freddy di mimpi dengan elemen Fatal Frame 3 yang karakternya justru pengen tidur terus karena dia pengen bertemu dengan roh kekasih, karena dia ingin mengungkapkan rasa bersalahnya gitu. Yang sayangnya juga belum matang di sini itu bukan hanya naskah kayak tadi, tapi juga arahan dan acting, ya kan? Arahannya terkait editing sebenarnya. Kadang kita ngerti maksud arahan editingnya, misalnya kayak apa. Kayak sekali waktu si film ini kayak ngincar editing komedi, ya kan? Tapi karena actingnya nggak jalan, ekspresi muka dari aktor yang nggak continue, jadi nggak jelas, jadi nggak lucu gitu, jadi nggak nyambung kayaknya adegannya. Raut muka yang nggak jelas, apakah sedang merasa takut atau sedih atau ngantuk, bikin ceritanya nggak nyampe gitu, feeling karakternya nggak nyampe. Terus ada juga editing yang mestinya bikin nggak lucu, tapi jadinya lucu gitu. Misalnya ketika ada tangan setan muncul tiba-tiba dari dalam lubang pohon. Nah, alih-alih langsung munculin tangan tiba-tiba sehingga kita kaget gitu kan. Film malah ngebikinnya tuh kayak dia nge-cut dari shot pohon, di-cut dan mau disambungin dengan video shot yang ada tangan setannya. Jadinya film ini awkward gitu adegannya. Padahal kalau digarap lebih matang bisa saja ini jadi kayak Elm Street versi lokal yang fresh sendiri dengan cerita dan karakter dan mitologi yang lebih natural. Aku berikan 4 dari 10 bintang emas untuk Malam Pencabut Nyawa. 5 The Strangers Chapter 1. Ini siapa sih? Serius? Ini siapa sih yang punya ide bikin Stranger thriller home invasion yang jadi cult sukses di tahun berapa? 2015 mungkin ke dalam chapter-chapter. Dan parahnya dengan treatment berupa membagi chapternya itu beneran berdasarkan per babak, sehingga film chapter satunya ini literally baru babak 1 dari 3 babak film super panjang yang babak berikutnya belum kita lihat gitu. Alhasil filmnya Renny Harlin ini boring banget. Masih mending kalau bahasan di film ini mendalam, ya kan? Tapi nyatanya nggak ada yang bisa kita bicarain di sini karena filmnya memang nggak bicara apa-apa. Cuma nunjukin sepasang kekasih, mobil mereka rusak ketika harus lewat di kota kecil sehingga mereka harus menginap di kabin terpencil, dan malam itu mereka disertoni 3 orang asing bertopeng. Ini film 1 jam habis cuma ngeliatin mereka ngendap-ngendap lalu ketangkep lalu bersambung gitu. Nggak ada bantering yang berarti dengan pembunuh, tidak ada adegan sadis yang menghibur salah katakan. 30 menit sebelumnya pun tidak diisi dengan setup karakter yang proper.
Maya dan Ryan begitu blend. Dan ya, mereka masuk kategori standar karakter horor yang ngelakuin hal bego. Padahal dalam horor yang bagus, penting bagi film untuk memberikan karakter yang dalam situasi mencekam, putusan mereka tuh realistis. Atau at least bikin kita setuju sama tindakan mereka gitu. Tindakan mereka itu kita anggap benar. Karena itulah yang membuat kita peduli dan mungkin relate dengan survivalnya mereka. Jika film gagal memuat karakter seperti tersebut, maka penonton akan cepat berbalik jadi nge-cheer pembunuhnya untuk melakukan hal-hal menghibur pada mereka. Jadi nggak work film ini. Sebenarnya masih bisa fun ngeriakin karakter bego kayak gini. Tapi film begitu menjemukan, build up terornya cuma kayak ngulur-ngulur waktu. Karakter pembunuhnya pun sama boringnya karena nggak benar-benar ngelakuin apapun. Sehingga aku bahkan nggak punya tenaga lagi untuk sekedar ngeriakin mereka seru-seruan. Aku berikan 1 dari 10 bintang emas untuk The Strangers Chapter 1. 6. The Watchers. Isyana Shyamalan dalam debut penyutradaraannya ini berhasil melampaui sang ayah. Ya, dia berhasil membuat film yang bahkan lebih payah daripada The Happening. The Watchers, horor fantasi yang diadaptasi dari novel, tampak asik sendiri dalam bangunan misteri dan mitologi yang tak menginspirasi. Penceritaannya nggak punya ritme, arahan dan aktingnya cringe banget kayak produksi untuk televisi. Looks-nya aja yang kinclong. Padahal bayangin aja gimana mentoknya tuh antara vibe di hutan kelam yang menyesatkan, mendekam di dalam ruangan kotak yang kita nggak tahu di luar ada apa, dengan kamera atau gambar yang super jernih. Kan sama sekali kamera gambarnya itu tidak menyokong pada vibe misteri yang berusaha disampaikan. Yang ada film malah jadi kayak dongeng yang dibuat-buat. Nonton ini kayak kita mendengar bualan orang yang awalnya aneh sampai bikin penasaran, tapi semakin kesini anehnya semakin terasa gaje. Sehingga kita jadi nggak peduli lagi dan membiarkannya bicara apalah, sesuka hatimu bicara apa gitu. Apalagi karena Isyana di sini berusaha bermain dengan pesona khas ayahnya, yaitu memasukkan twist untuk nge-spark cerita. Tapi twist-twistnya tersebut tidak pernah terasa signifikan, sebab cuma pengungkapan yang sebenarnya juga nggak perlu banget di-treat sebagai twist. Mitologi peri dan hubungan makhluk itu dengan manusia harusnya sudah dilandaskan dari awal, supaya kita punya pegangan jelas terhadap arahan dan ritme cerita, supaya kita nggak tersesat kayak para karakternya. Yang penampilan aktingnya pun terasa ala kadar. Aku kaget banget saat sadar bahwa pemeran protagonisnya itu ternyata Dakota Fanning loh. Aku takjub bahwa ada juga sutradara yang bisa bikin karakter yang begitu underwhelming sampai-sampai sekelas Dakota nggak keluar pesona aktingnya. Nah mungkin ini satu lagi keberhasilan Isyana, bikin karakter dan akting yang nggak memorable. Aku berikan 2 dari 10 bintang emas untuk The Watchers. 7. Trigger Warning. Ternyata justru film Mauli Surya yang ala John Wick. Hebat ya sutradara kita actually ngedirect film luar. Cuma masalahnya, nggak ada yang ordinary dari jagoan cewek ala John Wick di sini. Parker diperankan oleh Jessica Alba. Hebat ya sutradara kita ngedirect Jessica Alba. Adalah cewek serba bisa, serba cakap yang membalas dendam. Walau Molly berusaha keras bikin protagonisnya ini tampak vulnerable di momen-momen personal, tapi bentukan karakter pada naskah Trigger Warning memang sudah terlalu Hollywood. Ini adalah film yang dibuat hanya layaknya mesin untuk agenda cewek zaman sekarang kudu jadi jagoan. There's no other ways to say it. Sutradara kita ternyata hanya jadi korban berikutnya dari kebiasaan Hollywood yang suka ambil sutradara asing atau indie dan completely miss the points. Yaitu dengan memberi mereka proyek yang seperti versi simple dan versi mainstream dari apa yang membuat sutradara tersebut diperhitungkan pada awalnya. Kurang lebih samalah kayak waktu Chloe Zhao, ya kan, ketika dia didaulat untuk direct superhero Eternals. Practically, dia tuh cuma buat sinematografi Battlefield doang. Mentang-mentang Zhao sukses bikin drama kehidupan nomad di gurun yang menggugah. Nah, film Trigger Warning hampir seperti cuma ngelihat betapa Marlina menggotong kepala pria di padang ala western sebagai simbol feminis yang badass. Dan disitulah yang di-assign kepada Mauli Surya. Bikin karakter cewek hard, jagoan, dan jadikan itu ke dalam gambar-gambar ciamik. Hanya sebatas itu Trigger Warning. Sementara naskahnya relatif dangkal, dengan hal-hal stereotip yang bahkan menyerempet ranah kurang sensitif. Dan muatan crime yang pengen kayak thriller misteri, tapi ternyata payoff-nya begitu sederhana, sehingga predictable nyasarnya bakal mau kemana. Untuk actionnya memang tidak diarahkan sebagai stylish kayak John Wick, ya kan, tapi cenderung rough, kasar, biar realistis. Dan ini sebenarnya bagus, jadi karakter tersendiri. Aku awalnya tertarik juga karena Parker di sini kembali ke kampung halamannya karena ayahnya meninggal. Terlalu mendadak untuk dibilang sebuah kematian yang wajar. Dia tuh Parker punya senjata pilihan berupa pisau, yang juga merupakan simbol koneksi dia dengan ayahnya tadi. Nah, aku pikir film sedang nge-build up nih perihal paralelnya antara dia dengan pisaunya dengan dia dengan ayahnya.
Tapi hal tersebut ternyata dengan cepat disingkirkan, jadi nggak penting, karena ya Parker nanti itu berjuang balas dendam pakai banyak senjata lain gitu. Jadi ya naskahnya build up-nya juga gagal. Maka aku berikan juga hanya 4 saja dari 10 bintang emas untuk trigger warning. Terakhir, Under Paris. Aku nggak tahu lah bahasa Paris kalau Paris. Premis horor binatang buas karya Xavier Gens ini sebenarnya menarik. Dia memanfaatin kota Paris dan keunikan strukturnya jadi panggung yang berbeda dari sebuah action survival manusia dari serangan hiu. Namun ada gangguan mayor yang menghalangi kita untuk fully menikmati film ini, yaitu karakter manusia yang sebenarnya technically nggak bego karena mereka ilmuwan. Hanya saja hampir semua aksinya, pilihannya annoying. Film bahkan udah nge-set up betapa annoyingnya pilihan karakter di film ini sedari adegan opening, sehingga hasilnya tetap sama saja. Kita bakal teriakin kata goblok pada layar. Film sebenarnya masih bisa work out loh, semisal mereka menjadikannya arahan yang over the top. Tapi film milih untuk serius. Like, di balik teror hiu, film ini menyimpan pesan untuk lingkungan. Kota Paris dan keadaan sungainya dibikin berperan benar-benar dieksplorasi lah, pokoknya sebagai habitat dari karakter manusia yang dieksamine oleh cerita. Film ini menyentil politisi yang kebijakannya untuk cuan, ya kan, tidak untuk kepentingan masyarakat ataupun peduli sama lingkungan. Film juga melihat ke dalam lingkungan aktivis alam dan satwa, tentang keputusan-keputusan mereka gitulah. Dan lucunya aku kepikiran tuh, jangan-jangan film ini adalah cara pembuatnya nyampein ajakan atau nyinggung secara halus untuk kota bersihin sungai, pemerintah bersihin sungai. Karena memang di akhir cerita, film ini berubah menjadi lebih seperti film bencana alam gitu. Konsekuensi atau dampak terbesar film ini justru datang bukan dari serangan hiu-hiu tersebut. Ya, kalau memang mau seserius itu, film ini ya paling tidak cara lainnya adalah harus ngasih naskah perhatian yang lebih, harus diperdalam karakternya, berikan development. Konflik mereka jangan dibuat datang dari betapa annoyingnya masing-masing pilihan ataupun kepercayaan mereka. Dan kalau bisa solusi dari kepercayaan mereka tersebut jangan bego-bego amat gitu. Lebih dipikirkan lagi. Kalau saja dipikirkan lagi seperti ini, dibikin kalau memang arahannya serius, diperdalam, mungkin film bisa hit us differently. Aku berikan 4 juga dari 10 bintang emas untuk Under Paris. That's all we have for now. Banyak yang dapat nilai 4. Ya kan, benar volume pembuka musim panas ini kurang menggugah selera, cadel maafkan. Nah, semoga bulan depan filmnya lebih seru. Thanks for watching. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydesi.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydesi di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.